Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase. Pertama yaitu fase embrionik dan yang kedua fase pasca embrionik. Pada video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai fase embrionik. Fase embrionik adalah tahapan pertumbuhan mulai dari zigot hingga terbentuknya embrio. Fase embrionik dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama morula, kedua blastula, ketiga gastrula, dan terakhir diferensiasi dan organogenesis. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu mengenai apa itu fase morula, blastula, gastrula, diferensiasi, dan organogenesis. Pertama, kita bahas terlebih dahulu morula. Zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, sampai akhirnya mencapai 64 sel. Proses pembentukan morula disebut dengan istilah morulasi. Selanjutnya, setelah fase morula, akan masuk ke tahapan blastula. Sel-sel morula tadi akan terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan, dan kita kenal dengan istilah tahap blastula. Rongga pada bagian tengah blastula ini dinamakan dengan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut dengan blastulasi. Selanjutnya, setelah tahapan blastula, kita masuk ke gastrula. Blastosol mengempis atau bahkan menghilang dan terbentuklah lubang yang dinamakan dengan blastofor. Pada tahap ini telah terbentuk 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahapan pembentukan pada fase gastrula ini dikenal dengan istilah gastrulasi. Setelah tahapan gastrula, kita akan masuk ke tahapan terakhir pada fase embrionik, yaitu diferensiasi dan organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula tadi. Sedangkan tahap diferensiasi yaitu perubahan menjadi jaringan yang lebih spesifik sesuai dengan fungsinya. Nah, ektoderm yang sudah terbentuk pada gastrula akan berdiferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, emal gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. Kemudian, lapisan mesoderm akan berdiferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi. Sedangkan endoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epitel pencernaan, sistem pernafasan, pankreas, hati, serta kelenjar gondok. Jika kita gambarkan, fase embrionik ini akan terlihat seperti gambar yang ada pada layar ini. Pertama, zigot akan mengalami pembelahan dan masuk ke tahapan morula, mulai dari 2 sel hingga akhirnya terbentuklah 64 sel. Kemudian, dari tahapan morula akan masuk ke tahapan blastula, yaitu sel membentuk bola berongga, dan rongga tersebut dinamakan dengan istilah blastosol. Kemudian setelah tahapan blastula akan masuk ke tahap gastrula, di mana akan timbul lapisan dinding tubuh dan rongga tubuh. Kemudian akan masuk ke tahap organogenesis dan diferensiasi. Untuk memudahkan Ananda semua menghafal tahapan demi tahapan yang ada pada fase embrionik ini, Ananda bisa menggunakan rumus singkat yaitu Zahra, makan bakmi gratis, enak dong. Nah, Z itu berarti zigot, kemudian M pada kata makan berarti morula, B pada kata bakmi berarti blastula, G pada gratis berarti gastrula, O pada kata enak artinya organogenesis, dan D pada kata dong untuk diferensiasi. Sehingga dengan demikian, Ananda lebih mudah menghafal urutan pada fase embrionik. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang kedua pada pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Beberapa bentuk pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik terbagi 2. Pertama, ada yang namanya metamorfosis, dan yang kedua yaitu regenerasi. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh pada beberapa hewan secara bertahap dari masa muda sampai masa dewasa. Metamorfosis ini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, Ananda bisa lihat contohnya
yang terjadi pada kupu-kupu. Pada kupu-kupu terjadi metamorfosis. Pertama, telur, kemudian berubah menjadi ulat. Selanjutnya ulat akan berubah menjadi kepompong, dan kepompong ini akan menjadi kupu-kupu. Pada metamorfosis sempurna ini, ada 4 tahapan yang harus dilalui. Pertama telur, kedua larva, ketiga pupa, keempat imago. Pada metamorfosis kupu-kupu ini, ulat merupakan bentuk dari larva, kemudian kepompong itu disebut juga dengan pupa, dan imago adalah kata lain dari hewan dewasa. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna Ananda bisa lihat pada belalang. Pada belalang terjadi metamorfosis tidak sempurna, yaitu dari telur, kemudian telur akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda, kemudian belalang ini nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa, dan kemudian belalang dewasa akan menghasilkan kembali telur. Jadi, jika Ananda lihat, pada metamorfosis tidak sempurna ini, tahapannya hanya 3, yaitu dari telur, kemudian nimfa, dan imago. Jadi, pada metamorfosis tidak sempurna, tidak ada tahapan kepompong atau pupa. Selanjutnya, setelah metamorfosis, kita akan bahas mengenai regenerasi. Regenerasi merupakan kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Beberapa contoh regenerasi dapat Ananda lihat pada beberapa hewan yang disajikan dalam gambar. Pertama, pada hewan rusa. Rusa memiliki kemampuan regenerasi yang juga baik, yaitu pada tanduknya, apabila mengalami kerusakan, ia dapat menumbuhkan kembali tanduknya tersebut selang beberapa waktu kemudian. Kemudian, pada hewan kedua, yaitu pada cicak atau tokek, Ananda mungkin sudah sering melihat bagaimana cicak atau tokek ini memberikan perlindungan terhadap tubuhnya apabila mendapatkan bahaya dari lingkungan, yaitu dia memutuskan ekornya atau dikenal dengan istilah autotomi. Selanjutnya, bagian ekor cicak yang sudah terputus tersebut, dia akan mampu untuk beregenerasi sehingga memunculkan ekornya yang baru. Kemudian, kemampuan regenerasi juga bisa Ananda lihat pada planaria. Planaria memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik. Pada tubuhnya, apabila dipotong, maka dia akan mampu memperbaiki selnya dan kemudian terbentuklah planaria baru yang juga dapat melangsungkan kehidupan. Terakhir, pada bintang laut, apabila salah satu lengannya dipotong, maka bintang laut memiliki kemampuan untuk memperbaiki lengannya tersebut, yaitu dengan menumbuhkan lengan baru. Itulah beberapa penjelasan mengenai bentuk pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik meliputi metamorfosis dan regenerasi. Terakhir, kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Seperti halnya tumbuhan dan hewan, manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi fase di dalam kandungan dan fase setelah dilahirkan. Fase di dalam kandungan sama halnya dengan hewan. Setelah mengalami peristiwa fertilisasi, maka akan terbentuk zigot dan kemudian mengalami pembelahan hingga terbentuknya embrio dan kemudian berkembang menjadi janin. Dan setelah cukup waktu, janin tersebut akan dilahirkan dan dilanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan setelah fase dilahirkan. Fase setelah dilahirkan meliputi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Sedangkan menurut Harlock, periode perkembangan manusia dibedakan menjadi 6. Pertama yaitu periode pranatal, yaitu periode di dalam kandungan. Kemudian periode infansi, dari lahir sampai usia 2 minggu. Kemudian yang ketiga periode bayi, yaitu usia 2 minggu sampai 2 tahun. Dilanjutkan dengan periode anak, yaitu dari usia 2 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Kemudian yang kelima periode remaja, dan terakhir yaitu periode dewasa. Baiklah Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.